Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang Pagi. terkasih. Ya, selamat berjumpa kembali di hari yang berbahagia ini. Kita hari ini akan saya berikan eh, masukan mengenai hubungan Roh Kudus dengan Bunda Maria. Ini tulisan dari Dr. Mike Skeslak. Jadi minggu ini adalah Minggu Trinitas ya. Jadi kita ini akan sama-sama merenungkan. Hari ini kita renungkan dulu bagaimana misi Roh Kudus dan Bunda Maria. Dan selanjutnya besok kita akan masuk kepada yang berikutnya. Pertama, Allah Bapa mengutus putranya ke dunia untuk memberikan hidupnya kepada kita. Artinya memberi hidup putranya kepada kita. Misi Roh Kudus adalah menerima Yesus pertama di dalam Maria, kemudian di dalam diri kita. Misi Roh Kudus ini memiliki 3 karakteristik, yaitu reseptif dan feminin, keibuan, dan perawan. Seperti Roh Kudus, Maria memiliki misi dengan karakteristik yang sama, reseptif dan feminin, keibuan, dan perawan. Itu karena sebagaimana diajarkan oleh gereja, Roh Kudus akan melaksanakan misinya di dalam, melalui, dan untuk kita memahami hal ini, Katekismus nomor 726 membuat korelasi antara 2 peristiwa, yaitu kabar gembira dan Pentakosta. Katekismus mengatakan, sebelum inkarnasi Putra Allah dan sebelum pencurahan Roh Kudus, doa Maria bekerja sama secara unik dengan rencana kasih sayang Bapa. Pada kabar gembira untuk konsepsi Kristus, pada Pentakosta untuk pembentukan gereja, yaitu tubuhnya. Kabar gembira dan Pentakosta mengajarkan kita bahwa Roh Kudus melaksanakan misi keibuan untuk menerima Yesus di dunia dan di dalam jiwa kita. Roh Kudus melakukan ini bersama di dalam dan melalui Maria. Kedua, Katekismus Gereja Katolik dari nomor 721 sampai 726 mengajarkan bahwa dalam misi bersama Putra dan Roh Kudus, misi Putra dinyatakan dalam Yesus. Misi keibuan Roh Kudus dinyatakan di dalam Maria. Pastor Gregory Betestik, sarjana terbesar tentang Santo Maximilian Kolbe, berkata, menurut Kolbe, Maria dan Roh Kudus adalah 2 pribadi yang terpisah. Tetapi persatuan mereka begitu erat. Sehingga meskipun Kolbe menyebut Maria sebagai mempelai Roh Kudus, itu tidak memadai. Bahkan Kolbe lebih suka menyebut Maria sebagai kuasi inkarnasi Roh Kudus. Kolbe berkata, Putra dinyatakan dalam Yesus dan Roh Kudus dinyatakan dalam Maria. Maria bukanlah Roh Kudus. Ia adalah perwujudan manusia yang sempurna dari pribadi dan misi Roh Kudus. Ia adalah tanda manusiawi Roh Kudus yang terlihat dan berdaya guna. Pada tanggal 28 Juli 1935, Kolbe menulis, dan bagaimana dengan Roh Kudus?
Ia ada di dalam diri Bunda Maria yang tak bernoda sebagai pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, seperti Putra Allah dalam diri Yesus, tetapi tentu saja dengan perbedaan ini. Dalam Yesus Kristus, satu pribadi ilahi, dua kodrat ilahi, dan manusiawi. Jadi dalam diri Yesus Kristus, satu pribadi Allah, dua kodrat, yaitu Allah dan manusiawi, bersatu. Dalam diri Bunda Maria yang tak bernoda, kodrat dan pribadinya dibedakan dari namun persatuan antara Roh Kudus dan Bunda Maria yang tak bernoda begitu sempurna sehingga ia menjalankan aktivitasnya hanya melalui Dia. Oleh karena itu, ia adalah perantara dari semua rahmat yang mengalir dari Roh Kudus dalam menghormati Bunda Maria yang tak bernoda. Kita menghormati Roh Kudus secara khusus. Pastor Kolbe, Rene Laurentin pada musim panas tahun 2003 menulis apa yang dilakukan Roh Kudus sebagai Allah, Maria lakukan bersamanya. Ia berpartisipasi bersamanya sebagai tandanya yang nyata. Maria adalah kehadiran Roh Kudus yang dapat dirasakan dan terlihat. Yang ketiga, Paus Johannes Paulus II berkata bahwa ketika kita memandang Maria dalam arti tertentu, kita melihat wajah Roh Kudus. Pada hari Rabu 9 Desember tahun 1998, Santo Johannes Paulus II berkata, dari salib, Juru Selamat ingin mencurahkan kepada umat manusia sungai-sungai air hidup, yaitu kelimpahan Roh Kudus. Tetapi ia ingin curahan rahmat ini dikaitkan dengan wajah seorang ibu, yaitu bundanya. Beberapa saat kemudian, Johannes Paulus II berkata, Kalvari mengungkapkan hubungan yang erat dan abadi antara karunia Roh Kudus dan karunia Maria sebagai ibu. Hubungan antara karunia Roh Kudus dan keibuan Maria muncul kembali pada hari Pentakosta ketika ia menantikan Roh Kudus bersama para murid. Oleh karena itu, seiring ikatan dengan Maria semakin dalam, maka tindakan Roh Kudus dalam kehidupan gereja semakin berbuah. Santo Johannes Paulus II mengatakan bahwa wajah Maria mengungkapkan wajah Roh Kudus. Jadi, semakin kita mengembangkan hubungan pribadi dengan Maria, semakin berbuah tindakan Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keempat, mengapa kita membutuhkan Maria ketika kita memiliki Yesus? Misi Yesus adalah untuk memberikan hidup ilahinya kepada kita. Misi Roh Kudus dan Maria adalah untuk mempersiapkan kita menerima hidup Yesus. Ingatlah bahwa Roh Kudus adalah penerimaan murni dalam Tritunggal. Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Putra untuk menerima Putra pertama-tama di dalam Maria dan kemudian di dalam hati orang-orang percaya. Roh Kudus datang untuk berdiam di dalam Maria, dikandung tanpa noda, memberdayakannya dari dalam untuk menerima Putra, mengandungnya pada saat pemberitaan malaikat, dan melahirkannya dalam kelahiran Yesus. Roh Kudus berdiam di dalam Maria, memberdayakannya untuk mengandung
gereja di Kalvari dan melahirkannya pada hari Pentakosta. Roh Kudus dan Maria datang untuk tinggal di dalam kita saat baptisan untuk mempersiapkan kita menerima Yesus dalam iman. Jadi mengapa kita membutuhkan Maria ketika kita memiliki Yesus? Karena Yesus memberikan hidupnya, Roh Kudus dan Maria bekerja sama untuk memungkinkan kita menerima Yesus. Yang kelima, Yesus ingin memberikan dirinya kepada semua orang di dunia. Lalu apa masalahnya? Kebanyakan orang tidak terbuka untuk menerima Yesus. Itulah peranan Roh Kudus untuk mengungkapkan Yesus kepada kita dan membantu kita menyambutnya dalam iman. Roh Kudus melaksanakan misi ini di dalam, bersama, dan melalui Maria. Itulah mengapa sejak awal Gereja Katolik memahami Maria sebagai ibu rohani kita. Sama seperti di Kana, ia membantu kita melakukan apapun yang Yesus perintahkan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria, dan juga kita harus sungguh-sungguh mengasihi Roh Kudus. Mari kita tutup dengan satu Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda, doa kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terima kasih. Terima kasih.